Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah yang telah Tuhan berikan, dan untuk memulai kegiatan kita sebelum kita minta kepada Pendeta Edi SS untuk memimpin kegiatan kita pada malam hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Kuduskanlah kami di dalam menikmati firman Tuhan, di dalam kami mengenal keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur akan kesehatan, akan damai sejahtera yang kami nikmati. Biarlah Tuhan berkati untuk Pak Edi yang akan menyampaikan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menikmati dan mengerti seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam kasih-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang jalan keselamatan. Barangkali kita masih mengingat apa itu jalan keselamatan gitu ya. Dan kalau kita ingat pada 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, Pak Edi juga menyampaikan bagaimana kita menyesal. Apakah menyesal dalam konteks 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, setahun, 5 tahun, ataupun untuk selama-lamanya. Nanti secara detail Pak Edi akan menyampaikan apa itu jalan keselamatan, bagaimana konsekuensi yang akan terjadi bila kita menolak jalan keselamatan itu. Dan tidak berlama-lama kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang jalan keselamatan ini, dan jika Bapak Ibu Saudara semua ada sesuatu untuk ditanyakan, silakan saja. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Anton, satu pengantar yang baik bagi kita semua. Benar, beberapa waktu yang lalu, kalau Pak Anton mencatat 2 tahun yang lalu kita sudah pernah belajar, dan ini diulang. Kenapa sih diulang? Agar kita mengerti, ini kan masih dalam tema kita berakar, bertumbuh, berbuah. Dan ini tahun kedua masih berakar dalam keluarga. Kalau kita mengerti pondasi-pondasi yang kuat di dalam struktur iman kita, tentunya kita tidak mudah, yang pertama tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak jelas. Dan yang kedua, kita mengerti mengapa kita harus beriman. Nah, inilah bagian yang penting di dalam dasar iman kita, yaitu tentang keselamatan. Hari ini kita belajar jalan keselamatan seperti Pak Anton sampaikan tadi. Saya selalu mengawalinya dengan seperti yang saya sampaikan yang lalu, satu pergumulan dari seorang istri hamba Tuhan. Dia begitu lama mendampingi suaminya melayani, tetapi pada sampai satu titik dia bingung, saya ini nanti selamat atau enggak ya? Rasanya hal itu menggelitik saya. Orang bisa melayani itu bersama suaminya yang pendeta, ya senior karena udah cukup lama begitu ya. Tetapi dia meragukan tentang keselamatannya sendiri. Nah, bagi saya ini satu hal yang cukup ironis. Bisa melayani begitu lama dan begitu baik, tetapi justru ragu-ragu dengan keselamatan. Mungkin saja hal ini juga bisa terjadi bagi beberapa orang-orang percaya, katakan orang Kristen, tetapi maksudnya mereka melayani tapi nggak ngerti mereka tuh selamat atau tidak. Nah, makanya saya meminta Pak Anton yang berakar ini kita ulang lagi supaya ini dasar-dasar iman percaya kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, jika kita mengingat lagi, ada 2 pertanyaan diagnostik dari evangelism yaitu EE. Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Ya, sekali lagi ini diulang gitu ya. Mungkin kita tergelitik lagi, yakin nggak kita pasti masuk surga gitu kan? Oh, ada yang yakin, ada yang enggak. Kalau enggak ya,
Oke, berarti saatnya kita mengajarkan tentang dalam keselamatan. Tapi bagaimana yang kita yakin masuk surga? Ada pertanyaan berikutnya gitu kan. Jika saudara meninggal dunia dan Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa jawaban kita? Nah, ini penting ya Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita nggak yakin, tentunya kita harus belajar. Tetapi kita yang yakin ada pertanyaan yang kedua, mengapa pertanyaan ini, kita harus jawab apa pertanyaan ini? Kalau Tuhan mengizinkan itu. Nah, tadi seperti Pak Anton sampaikan, ada beberapa macam penyesalan. Saya akan cepat aja. Penyesalan sehari itu masak nasi jadi bubur gitu ya. Waduh, ya sudah nggak bisa kembali jadi nasi gitu kan. Tapi ada penyesalan yang lain, yaitu salah potong rambut. Saya pernah mengalaminya juga gitu ya. Saya pernah mengalami, saya akan cari tukang potong, belum potong rambut nggak ketemu-ketemu. Ketika di sini, wah ternyata potongnya tuh ditipisin dikit terus tapi nggak habis, lama-lama habis gitu. Waduh, ya sudahlah. Gimana saya mau ngomong lagi, komplain ya, nanti pada sebulan udah panjang lagi. Rambut saya sudah pendek, dipendekin dan ya tunggu 1 bulan lagi gitu. Itu penyesalan 1 bulan gitu ya, salah potong rambut. Berikutnya ada penyesalan 1 tahun, itu tidak naik kelas, itu tentu yang kita belajar gitu ya. Kemudian ada penyesalan yang penting bagi setiap kita juga, yaitu penyesalan seumur hidup, salah pilih pasangan. Ini penting. Maka ini nanti jadi bagian juga untuk dasar kita di tahun kedua ini tentang keluarga, supaya kita nggak pilih pasangan, khususnya untuk kita yang belum menikah gitu ya. Ini akan menyesal seumur hidup. Dan ada hal yang kalau sudah seumur hidup ini apalagi batasnya, yaitu penyesalan kekal. Itu salah pilih juru selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita tentunya tidak ingin menyesal, bukan? Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita menyesal, artinya saya nggak ingin seperti itu. Maka kita menyesal jatuhnya. Jadi kalau bagaimana tidak nyesal? Ya kita belajar dari awal, mengerti, dan segala langkah kita ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan itu. Nah, firman Tuhan tentang jalan keselamatan ini, atau ini renungan atau satu paparan gitu ya, jalan keselamatan. Kita akan bicara dalam 4 bagian, yaitu rancangan Tuhan, mencerminkan dan memuliakannya. Itu bisa dilanjut slide-nya, Nicholas ya. Oke. Kemudian masalah manusia, itu dosa dan keterhilangan. Kemudian penyelesaian Tuhan, penebusan Kristus, tanggapan manusia menerima Kristus. Oke, nanti kita akan bersama-sama melampaui 4 hal ini gitu ya. Yang pertama adalah rancangan Tuhan, yaitu mencerminkan dan memuliakannya. Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Kudus itu mencipta dan memelihara kita. Mazmur 100 ayat 3. Ini sering saya baca pada waktu kita mulai beribadah gitu ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, perhatikan yang biru, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Jadi ketika kita membaca Mazmur 103 dalam tuntunan ibadah itu, kita diingatkan bahwasannya Tuhanlah yang menjadikan kita dan kita itu punya Tuhan. Jadi kita lihat bahwasannya yang menciptakan kita itu Tuhan dan yang memiliki kita itu Tuhan. Tapi di bagian yang lain, selain 103, kita juga diingatkan dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi kita diciptakan serupa dan segambar dengan pribadinya, pribadi Tuhan, maksudnya untuk mencerminkan dan memuliakannya. Inilah tema kita, jadi rancangan Tuhan mencerminkan dan memuliakannya. Karena kita bukan hanya diciptakan dan dimiliki oleh Tuhan, tetapi kita diciptakan menurut gambar Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita sadar bahwasanya kita itu diciptakan, dimiliki Allah, sekaligus kita diciptakan menurut gambar Allah, inilah rancangan Tuhan yang baik bagi setiap kita. Dalam katekismus Westminster, itu ada pertanyaan yang bagus ya bagi setiap kita. Jadi katekismus Westminster itu isinya adalah ada pertanyaan singkat, ada jawaban singkat. Ada pertanyaan singkat, jawaban itu banyak gitu ya. Bagian awal dari katekismus Westminster mengatakan seperti ini. Apakah tujuan hidup manusia?
Kalau kita ditanya, apakah tujuan hidup manusia? Mungkin kita berpikir begitu ya. Ya wajar kita berpikir, apa hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Tetapi kita lihat bahwasanya Katekismus Westminster memberikan satu keterangan yang baik bagi kita. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau kita mengerti sekarang ataupun 2 tahun yang lalu Katekismus Westminster ini, di dalam awal-awal dia menyampaikan bagiannya, kalau kita ditanya apa tujuan hidup manusia, sekarang kita jawab, harus kita jawab dan kita bisa mengerti, setidaknya menjadi satu hafalan dalam hidup kita dan terus kita serap dalam bahasa khotbah saya minggu kemarin. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Maka kalau kita bisa melayani Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Itulah tujuan hidup manusia, untuk memuliakan Allah. Bukan hanya pelayanan di gereja saja, tapi kalau secara khusus pelayanan di gereja dan pelayanan-pelayanan yang lain, atau apa yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Itulah hidup kita. Maka saya harus mengatakan pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu panggilan yang mulia adalah melayani Tuhan. Jadi saya berjalan di dalam hal seperti itu, menjalani panggilan Allah untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar menjalani panggilan Allah, tetapi kalau hidup kita semua memuliakan Tuhan, itulah tujuan hidup kita sungguhnya, dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dengan melakukan bagian-bagian ini kita mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Dia. Nah, ada hal yang perlu kita pikirkan bagian lainnya. Jika Tuhan adalah pencipta yang maha agung dan maha baik, serta segala perintah dan berkat-Nya ditujukan untuk membawa kita pada kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakannya, mengapa saya tidak mengalaminya? Jadi ada satu pergumulan, bukan? Tuhan itu menciptakan kita, atau dalam rancangan Tuhan mencerminkan dan memuliakannya. Tetapi kenapa ya kok dalam hidup kita tidak mengalami hal yang seperti itu? Itu ada gambar orang yang di sebelah kiri itu hitam, gambar orang, kemudian di sebelah kanannya ada gambar sinar. Itu menggambarkan bagaimana kemuliaan Tuhan dan bagaimana kita harus mendapatkannya dan kita mengejar dalamnya, karena itu tujuan hidup kita. Kenapa sih saya tidak mengalaminya? Nah, kita akan mendapat jawaban di bagian yang kedua, yaitu masalah manusia. Jadi rancangan Tuhan itu baik adanya, Dia menciptakan kita, Dia memiliki kita, dan supaya hidup kita itu mencerminkan dan memuliakannya. Tetapi kenapa kita tidak bisa mendapatkan bagian itu? Nah, inilah masalahnya, yaitu masalahnya pada manusia, yaitu dosa dan keterhilangan. Mungkin bagian ini tidak asing bagi setiap kita ya. Mari kita coba bahas bagian ini tentang dosa dan keterhilangan. Nah, slide yang Bapak Ibu lihat ini adalah ini sebenarnya di dua bagian ya, tapi karena ini jadi satu bagian, ini gambaran tirai. Jadi kalau belakangnya kan nggak jelas gitu ya. Ini gambaran tirai yang kita boleh, ini satu gambaran ya, ini sesungguhnya nggak seperti apa kita nggak ngerti. Mungkin tirainya juga bisa tebal karena manusia. Ini konteksnya ada di ruang Maha Kudus, batasan dengan ruang kudus gitu. Ada satu tirai di sana. Nah, kita tidak bisa melihat bagian-bagian yang di mana bagian ruang Maha Kudus itu hanya dia boleh dikunjungi oleh imam besar, dan itu pun melalui undian ada di sana. Nah, inilah bagian yang coba kita pahami. Kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita melihat bahwasannya ada, kenapa ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, itu ada satu tirai di tengahnya gitu. Kita melihat satu gambaran. Ini kenapa dipisahnya? Inilah, kita tidak bisa menjumpai Allah kembali yang mencerminkan dan memuliakan Allah karena ada dosa kita.
Jadi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Mari kita lihat bagian-bagian yang lain lagi, yaitu Roma 3 ayat 23 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita perlu tahu bahwasanya manusia memberontak pada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan manusia disebut dosa, yang diwujudkan dengan sikap tidak menundukkan diri pada Tuhan maupun melawan Tuhan. Seringkali saya mengatakan pada Bapak Ibu dan khotbah saya, yaitu kita membelakangi Tuhan. Dan kalau kita baca di firman Tuhan yang kita baca tiap hari, bahkan kata membelakangi Tuhan itu diulang-ulang terus. Bahwasanya kita ingin memilih jalan sendiri. Seharusnya kita mengikuti jalan Tuhan, tetapi kita memilih jalan sendiri. Itu gambaran manusia dosa itu yang hitam, blok hitam. Itu kita ada di sana, sementara Tuhan itu kudus. Tidak mungkin itu berjumpa. Nah, kita diingatkan bahwasanya kita semua telah berbuat dosa. Lalu pertanyaannya, kapan kita berbuat dosa? Ya, perbuatan dosa ini dimulai dari Adam dan Hawa, dan kemudian mereka diusir dan kita mulai dosa keturunan. Jadi siapapun kita yang lahir ke dunia, kita membawa dosa warisan itu. Nah, kita lihat bagian yang lain dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 mengatakan seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, kemudian perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, itu kok kenapa distrip, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, kita diingatkan bahwasannya perbuatan, kalau kita dosa menjadi manusia dosa, itu perbuatannya adalah perbuatan daging. Nah, perbuatan daging seperti itu. Jadi ketika kita sadar kita menjadi manusia berdosa, perbuatan daging ya seperti itu. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan atau kita mencerminkan Tuhan? Tentu tidak bisa. Dan inilah masalah kita. Dan kita diingatkan lagi, dosa itu mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan diri kita sendiri. Dan akhirnya ada penghukuman kekal. Dalam Ibrani 9 ayat 27 mengatakan demikian. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Dan kemudian Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Nah, kita mengerti bahwasannya dosa ini yang membuat kita itu terhilang. Jadi dosa dan keterhilangan itulah masalah kita. Dimulai dari pemberontakan kita pada Tuhan, tetapi kita sadar bahwasannya kita berdosa, kita terhilang pada Tuhan, dan kita tahu ujungnya itu adalah maut. Nah, maut itu begitu mengerikan. Tadi di awal sudah sampaikan bahwasannya penyesalan kekal itu ada di dalam penghukuman. Kira-kira gambaran Roma 6 ayat 23 seperti itulah. Upah dosa ialah maut. Masih ada satu ayat lagi dari 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, tentunya kita tidak ingin untuk mengalami penyesalan kekal, dijauhkan dari hadirat Tuhan itu selama-lamanya. Jadi kalau kita pikir, ada nggak itu neraka? Gambaran tentang neraka itu di Alkitab ada. Tapi apakah kita yakin nanti kok Tuhan, nanti kita ada problem lagi gitu ya. Nanti apakah Tuhan itu tidak mengasihi kita? Tetapi sekali lagi 2 Tesalonika 1 ayat 9 mengingatkan kita semua bahwasannya kita yang jauh dari hadirat Tuhan itu kita menjalani kebinasaan selama-lamanya. Perhatikan
kata selama-lamanya. Kita tidak pernah untuk kembali kepada jalan Tuhan. Karena ketika kita berdosa, dan ketika kita dipanggil Tuhan selama-lamanya, kita akan mendapat hukuman kekal itu. Apakah kita pingin? Tentunya nggak pingin, bukan? Ini ada satu hal yang baik dari C.S. Lewis gitu ya. Dia mengambil dari Roma 1 ayat 32. Ada dua macam orang yang berkata pada Tuhan. Yang pertama, yaitu jadilah kehendak-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan orang yang kedua yaitu dan orang yang berkata kepadanya Tuhan berkata, kalau begitu jadilah kehendak-Mu. Nah, maksudnya adalah orang yang pertama ini menurut C.S. Lewis adalah orang yang menuruti kehendak Tuhan. Orang berkata pada Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Seperti siapa? Seperti Maria. Gitu kan. Tapi kalau ada orang yang berkata kepadanya Tuhan berkata, kalau begitu jadilah kehendak-Mu. Nah, inilah orang-orang yang memberontak. Saya memberikan satu gambaran permainan kata yang bagus, tapi sekaligus kita diingatkan, apakah kita ada di orang yang macam orang yang pertama, jadilah kehendak-Mu Tuhan, atau Tuhan berkata pada kita, kalau begitu jadilah kehendak-Mu sendiri, terus memberontak pada Tuhan. Tentunya kita tidak ingin, Bapak Ibu sekalian. Manusia berusaha menjembatani keterpisahan ini melalui perbuatan baik, moralitas, agama, dan lain-lain. Tetapi tidak ada yang cukup untuk membuatnya selamat, serta kembali memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Nah, tadi ingat bahwasanya ketika saya mulai dengan satu hal yang sama seperti saya sampaikan di 2 tahun yang lalu, bahwasanya ketika kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berbuat baik, atau masih ada pertanyaan di dalam diri kita kalau kita nggak ngerti atau kita tidak memahami tentang jalan keselamatan ini. Apakah saya diselamatkan? Melayani Tuhan, mendampingi suami melayani, dan berbuat baik, itu pun masih ragu, masih ada pertanyaan. Apakah perbuatan baik bisa membawa kita pada Tuhan? Moralitas yang baik, yang dianggap baik oleh dunia, apakah bisa membawa kita pada Tuhan? Agama, termasuk agama, apakah bisa membawa pada Tuhan? Nah, ini hal yang perlu kita pikirkan dan seriusi di dalam hidup kita. Ini ada satu gambar yang baik yang kita lihatnya di situ ada gunung, jadi pandangan mata kita juga ada gunung yang lain. Ada orang yang berusaha untuk melompat gunung ini, apakah bisa? Ya kita jawab aja cepat, tidak mungkin bisa. Meskipun gunung itu kelihatan, atau katakan ini bukit menuju bukit yang lain gitu ya, coba lompat, bisa nggak? Pasti gagal. Usaha manusia sekuat apapun, apakah dia mungkin atlet juara olimpiade segala seperti itu? Ya tetap nggak bisa. Lompat jauh manusia nggak nyampe, jangankan sampai 20 meter, jangan sampai jarak segitu panjang, 20 meter aja nggak nyampe, 15 meter aja nggak nyampe. Apakah bisa? Nggak bisa. Jadi usaha yang terbaik manusia untuk mendapat atau datang kepada Tuhan itu tidak bisa. Karena manusia berdosa. Nah, berikutnya kita lihat bahwasannya inilah dunia yang terhilang. Ini ada film itu ya, ini dikasih iklan sedikit ya. Dunia terhilang. Dunia yang kita jalani adalah dunia yang terhilang. Dunia yang jauh daripada Tuhan. Itu gambaran yang bagus, the lost world gitu ya. Nah, Bapak sekalian, sebagai manusia, sekarang masih satu pertanyaan dari kita semua. Bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan sehingga dapat kembali pada kepenuhan hidup yang memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Jadi rancangan manusia adalah memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Tetapi ada masalah di dalam manusia, yaitu dosa dan keterhilangan. Nah, ini kita perlu mengerti seperti ini. Ada satu dilema gitu ya. Rancangan Tuhan itu baik. Kita mengerti Allah itu kasih. Tetapi di sisi yang lain, dosa dan keterhilangan itu membuat manusia itu dihukum oleh Tuhan. Ada satu dilema, seakan-akan dalam gambaran kita Tuhan mengalami dilema. Tuhan itu kasih. Jadi Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi kalau Tuhan itu kasih, kenapa sih Tuhan menghukum kita?
Jadi gambaran kita Tuhan mengalami dilema. Tetapi kita perlu lihat bagian yang lain, yaitu adil. Tuhan itu adil. Dalam Roma 6 ayat 23 bagian yang A, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Itu maksudnya Keluaran 34 ayat 7b, dan yang Roma 6 ayat 23a, yaitu upah dosa ialah maut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kasih dan keadilan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Kita pinginnya yang kasih saja, Tuhan kasih, nanti kan kasih Tuhan itu saya diselamatkan. Tidak. Kalau kita tetap memberontak pada Tuhan, kita membelakangi Tuhan, keadilan Allah itu juga akan terjadi pada kita. Saya satu kasih gambaran yang lain, Bapak sekalian. Kita misalnya ketemu dengan orang yang kita anggap nggak waras gitu ya, kita dari apa yang jadi pakaiannya kumuh seperti itu, kemudian tiba-tiba kita ketemu dengan dia, kemudian dia marah-marah sama kita, kemudian dia lempar batu pada kita. Apakah kita mau balas? Kemudian jelas-jelas orang yang nggak waras itu. Paling kita takut, kita menghindar. Kita nggak mungkin menghukum dia gitu karena dia nggak waras gitu. Tapi kan berbeda kalau kita mengerti bahwasanya ada orang yang mengenal kita, yang kita kasihi, tetapi melempari kita dengan batu, memarah-marahi kita, atau mengumpat-ngumpat kita. Kita bisa marah. Nah, gambaran inilah yang mungkin sama bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi kita ini terus melempari Tuhan. Kita terus mengata-ngatai Tuhan, mengumpat-ngumpat Tuhan. Lain, kalau Tuhan tidak mengasihi kita dianggap orang gila, ya sudah, nggak ada urusannya, dan saya nggak ada urusan dengan kamu, gitu. Tidak. Kita ini orang yang dikasihi Tuhan, dan kita ini orang yang waras. Kalau kita beranggapan bahwa Tuhan akan mengasihi kita, mungkin dalam gambaran kita, mungkin kita beranggapan diri kita ini nggak waras, gitu ya. Supaya kita, ya udah, kita nggak dihukum Tuhan karena kita melempari Tuhan. Tapi di sisi yang lain, saya mengatakan, mungkin kita menganggap diri kita nggak waras, supaya kita nggak dihukum Tuhan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mungkin penggambarannya tidak terlalu tepat, tapi setidaknya menolong kita untuk mengerti bahwasanya kalau Tuhan itu mengasihi kita, dan jangan kita membelakangi Dia. Jangan kita mengumpat Dia atau melempari Tuhan dalam bahasa yang berbeda, gitu ya, sederhana yang untuk kita pahami. Nah, setelah kita mengerti rancangan Tuhan, masalah manusia, ini perlu ada satu penyelesaian. Manusia berusaha menyelesaikan, bukan? Tetapi nggak bisa. Harus ada penyelesaian daripada Tuhan. Ini bagian yang ketiga. Penyelesaian Tuhan itu apa? Yaitu penebusan Kristus. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, Ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita mengingat ayat yang terkenal ini, kita sekali lagi juga dihadapkan pada sisi yang lain. Apakah usaha kebaikan kita, amal baik kita, kemudian moralitas yang baik kita, apakah bisa menyelesaikan masalah? Sekali lagi tidak. Penyelesaian hanya datang daripada Tuhan. Dan itu melalui kasih Tuhan dengan mengaruniakan Yesus Kristus. Dia mati, tapi kita dibebaskan dari kebinasaan selama-lamanya. Kita memperoleh hidup yang kekal. Apakah sekarang kita masih berpikir bahwasannya keselamatan itu murah harganya? Tidak. Betul-betul mahal. Karena dibayar dengan kasih anaknya yang tunggal. Mati bagi setiap kita. Dan disitulah sebetulnya jalan keselamatan kita.
dengan kita percaya kepada Kristus. Itulah jalan keselamatan. Inilah penyelesaian yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Nah, ini ada slide yang bagus juga. Dunia coba dilihat dengan kaca pembesar gitu. Yang ada hanya cuma dosa. Dan bagaimana menyelesaikannya? Kemudian kita lihat kaca pembesar ini diarahkan pada titik fokus. Nah, kalau kaca pembesar ini kan kalau kena cahaya, kalau difokuskan pada satu titik, bisa membakar kertas gitu kan. Dan inilah yang Tuhan selesaikan, cara penyelesaian Tuhan. Dosa dunia itu difokuskan pada satu titik, yaitu kematian Kristus di kayu salib. Tuhan menebus seluruh dosa dunia, difokuskan kepada dosa-dosa manusia itu ditanggung oleh Kristus sendiri. Jadi ini juga menjadi bahan bagi kita untuk kita bisa menjelaskan kepada rekan-rekan kita atau siapapun gambaran tentang kaca pembesar ini, atau lebih tepatnya ada namanya stetoskop, saya bukan stetoskop, itu untuk fokus gitu ya, fokus itu terbakar gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menolong setiap kita. Nah, masalahnya seperti ini. Benar Tuhan mengatakan bahwasannya Yesus Kristus datang untuk membuat kita tidak binasa. Lalu apa sih yang menjadi kekuatan daripada Yesus Kristus itu? Perhatikan slide berikut ini, dua bagian ini. Karena Yesus manusia dan tidak berdosa, maka Yesus dapat mewakili kita. Dia kan jadi manusia. Tapi bagian yang lain, dia Tuhan. Jadi karena Yesus Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa kita. Jadi inilah hal yang baik yang perlu kita pahami. Yesus itu siapa? Saya masih ingat dan sekarang juga terus diingat-ingat. Yesus adalah ditanya manusia apa Tuhan? Jawaban kita adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Sulit untuk dipahami. Iya, sulit dipahami. Kalau dipahami seperti biasa ya, dia bukan Tuhan, begitu kan. Tetapi disinilah memahami 100% Allah atau 100% Tuhan dan 100% manusia. Karena dia Tuhan, dia dapat menanggung dosa kita. Dia manusia dan tidak berdosa. Perhatikan ya, manusia dan tidak berdosa. Maka dia dapat mewakili kita. Jadi kita melihat bahwasanya penyelesaian Tuhan itu begitu luar biasanya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebusan bagi setiap kita. Yohanes 14 ayat 6. Tadi kan Tuhan yang mengatakan, tetap Tuhan yang mengatakan Bapa. Tetapi Tuhan juga mengatakan Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini ayat yang terkenal, kita pasti mengerti. Saya lihat ini yang ikut setiap kita bukan orang Kristen baru, kita mengerti semua tentang bagian ini. Kalau Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau melalui aku. Bagaimana perbuatan baik bisa datang pada Bapa? Bagaimana moralitas yang baik bisa datang pada Bapa? Tidak bisa. Harus melalui Yesus. Baru kita datang pada Bapa. Ini jadi jawaban bagi setiap kita. Tanpa Yesus tidak bisa kita datang pada Tuhan. Maka sekarang ada salib antara manusia dan Tuhan. Ada jembatan di sana. Tuhan menjembatani kematiannya, menghantar manusia yang berdosa itu untuk bisa datang kepada Tuhan yang kudus. Bagaimana? Ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana saya dapat masuk dalam satu-satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus? Jadi kan penyelesaiannya melalui Yesus. Sekarang bagaimana saya dapat masuk? Ya, tadi dikatakan saya percaya. Tapi kita akan diperjelas lagi. Jadi bagian yang keempat adalah rancangan Tuhan,
kemudian masalah manusia, kemudian ada penyelesaian Tuhan, sekarang tanggapan manusia. Dan inilah yang penting. Setelah 1, 2, dan 3 itu penting, tapi bagian yang keempat juga bagian yang penting dalam diri kita, dalam kehidupan keseharian kita. Tanggapan manusia itu menerima Kristus. Nah, tadi gambarannya sudah jelas, Kristus di tengah itu menjadi jembatan bagi setiap kita. Manusia itu perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu. Ini kan satu gambarannya, yaitu dengan percaya, katakan, dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui satu undangan yang bersifat pribadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dijelaskan oleh Cambium bahwasanya undangan yang bersifat pribadi. Kita tidak bisa bersifat secara umum, bersama-sama, tidak. Atau saya ngikut orang lain yang baik menurut saya, yang mati Tuhan Yesus, tidak bisa. Undangannya bersifat pribadi. Ya, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan, percaya dalam namanya. Sebetulnya kan hal yang gampang gitu ya. Percaya. Tetapi sekali lagi kita ternyata nggak semudah itu. Ketika Tuhan Yesus memberikan satu jalan yang kelihatannya mudah, dan saya katakan ya mudah sebetulnya, percaya saja pada Tuhan. Tetapi justru manusia itu menolak. Yohanes 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kalau ada dua kata kerja, percaya, mendengar dan percaya, kita sudah pindah. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan di atas, apakah saudara di sini, maksudnya ada di dalam dunia yang berdosa atau di sini dalam Tuhan yang kudus itu? Simpel aja, percaya. Dan kalau Yohanes 5:24 mendengar, nanti kita ada hal yang berbeda gitu, maksudnya dari mana bisa kita mengerti tentang Tuhan gitu kan? Ya mendengar, kita mendengar, dan akhirnya kita bisa menjadi percaya. Jadi dengaran tentang Tuhan itu hal yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memperdengarkan kasih Tuhan atau hal-hal yang penting ini kepada saudara-saudara kita? Perdengarkan hal itu, karena tanpa mendengar mereka juga nggak ngerti tentang Tuhan Yesus gitu kan. Maka kita didorong untuk terus memberikan kata-kata kita supaya didengar oleh orang lain. Nah, kalau kita mengerti ada bagian tadi, ada hal yang perlu kita pahami yang lain. Jadi iman yang tidak menyelamatkan. Ini untuk kita memahami iman yang menyelamatkan, kita belajar dulu iman yang tidak menyelamatkan gitu ya. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama melompat dalam gelap. Maksudnya seperti ini. Kita pinginnya, pokoknya kita percaya saja, ikut aja. Saya nggak tahu itu apa. Jadi nggak ngerti persis ya tentang siapa Tuhan Yesus. Ya pokoknya di gereja ya melayani seperti itu, berbuat baik, tapi nggak ngerti siapa tentang Tuhan Yesus. Dia yang menyelamatkan kita. Nggak ngerti. Yang kedua, keyakinan hanya berdasarkan akal. Kita ngerti tentang Tuhan Yesus, belajar banyak tentang Tuhan Yesus. Kalau tadi nggak ngerti, yang penting lakukan yang terbaik saja, yang baik maksudnya. Yang kedua, ngerti, yakin hanya berdasarkan akal. Jadi kita mengerti tentang Tuhan Yesus bisa menyelamatkan, tetapi kita tidak beriman di dalamnya, hanya berdasarkan akal saja. Jadi misalnya seperti ini, kalau kita di dalam mobil, tidak berarti kita menjadi sopirnya atau kita menjadi mobilnya, tidak, bukan. Kita tetap aja penumpang. Kalau sekarang kita bisa mengerti tentang dalil-dalil yang dalil Pitagoras atau apapun juga, bukan berarti kita menjadi Pitagoras. Tidak. Nah, ini kita hanya mengerti tentang akal saja, tetapi kita tidak mengimaninya. Atau yang ketiga adalah iman sementara. Maksudnya
Pas ada kebutuhan, kita minta tolong pada Tuhan, kemudian Tuhan menjawab. Kalau pas sudah selesai, urusannya udah nggak percaya sama Tuhan lagi. Ya ini disebut iman sementara. Maka kita mengenal, ini orang Kristen yang belum bertobat, ya orang seperti ini. Cuma sementara aja, pas butuh, percaya sama Tuhan. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Dan ini iman yang tidak menyelamatkan. Ini baik untuk menolong kita. Sekarang kita coba belajar gambaran iman yang menyelamatkan. Nah, ada 3 bagian. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Inilah iman yang menyelamatkan. Kita lihat slide ini, yaitu gambaran tentang pikiran, perasaan, kehendak. Itu tentang orang menikah ya. Pikirannya tahu keberadaannya, kenal pribadinya. Jadi harus tahu dulu nih pikirannya. Kemudian ada perasaan, di dalamnya ada perasaan cinta, rindu, melewatkan hidup bersama. Gitu. Kehendaknya ya melamar, menjadi nikah. Nah, kan lengkap jadi ya. Pikiran, perasaan, kehendak. Saya selalu mengulang-ulang 3 bagian. Iman ini ada 3 bagian ini, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini satu gambaran. Nah, kalau lihat, kita terapkan di dalam hal yang tadi, pikiran itu apa? Sadar akan dosa. Tahu penebusan Kristus. Nah, kalau pikiran kita udah seperti itu, udah benar nih. Tapi harus ada perasaan yang harus kita miliki juga. Duka terhadap dosa. Bersyukur atas jalan keselamatan. Kita akan belajar keselamatan. Jadi ada perasaan itu. Kalau kita berdosa, kita lakukan dosa, kita merasa, aduh betul, saya digelisahkan oleh dosa saya. Itu betul. Karena kita sudah sadar akan dosa. Gitu. Jadi kita ketika melakukan dosa, kita berduka di sana. Dan kehendak yang bagus, yang lengkap, yang terakhir adalah kehendak. Jadi kalau kita sudah sadar, kemudian kita ada perasaan duka terhadap dosa, kita bertobat dari dosa. Menyerahkan diri kepada Kristus. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak ini akan membawa kita kepada tanggapan kita yang baik. Manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi, sekali lagi jembatan itu ya tadi yang sudah kita baca itu, dengan yang tepat, yaitu dengan pikiran, perasaan, kehendak. Inilah iman kepada Kristus. Kalau kita sudah punya pikiran yang tepat, perasaan yang tepat, dan kehendak yang tepat, yaitu kehendak kita menyerahkan diri pada Tuhan, maka kita akan mengerti dan kita mendapatkan jalan keselamatan itu. Jadi iman yang menyelamatkan bukan sekedar berarti menyetujui fakta-fakta mengenai kehidupan Yesus Kristus. Berarti ini cuma akal aja kalau menyetujui. Tetapi kita harus berbalik dari dosa dan bergantung kepadanya untuk keselamatan kita. Saudara boleh menyetujui kenyataan bahwa sebuah jembatan cukup kuat untuk melintasi sungai. Tetapi saudara bisa jadi belum melangkah di atasnya dan menyerahkan hidup saudara kepadanya. Jadi maksudnya seperti ini, kita ngerti nih Yesus sebagai jembatan menyelamat, tapi kita tidak pernah melintasinya, ya kita tidak pernah selamat. Jadi kita harus percaya seperti itu, kita melangkah di atas jembatan itu menuju pada Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya berarti menyerahkan masa depan kekal hidup saudara kepadanya secara sempurna. Pada waktu saudara melakukan hal itu, saudara memperoleh pengampunan Tuhan, dibebaskan dari hukuman dosa saudara, dan memiliki hidup kekal. Nah, inilah 4 bagian yang sudah kita pelajari bersama tentang jalan keselamatan dari rancangan Tuhan, masalah manusia, penyelesaian Tuhan, dan tanggapan manusia. Saya ingin menutup sekali lagi dengan satu ayat yang sudah kita baca tadi, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Saya berhenti sampai di sini. Kembali saya serahkan kepada Bapak Anton.
Terima kasih Pak Edi yang sudah membawakan renungan kita tentang jalan keselamatan, satu-satunya di dalam Tuhan Yesus. Kita akan akhiri renungan kita, pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Dan untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, kita minta kesediaan Ibu Hana ya, tutup dalam doa. Sungguh mengucap syukur jika kami boleh memiliki Tuhan Yesus yang menjadi jembatan antara kami dan Bapa. Tuhan yang menjadi jalan keselamatan buat kami. Biarlah Tuhan jalan keselamatan ini juga terbuka bagi orang-orang yang mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati mereka, supaya mereka pun memperoleh keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Kami juga sebentar istirahat, biarlah kami dapat beristirahat dengan nyenyak, sehingga besok pun kami dapat datang beribadah dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang menyembah Engkau, dengan hati yang menyerahkan kehidupan ini hanya dalam jalan keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati untuk Pak Edi, berkati untuk Pak Anton, berkati untuk setiap kami semua yang ikut dalam PWWC ini, supaya kami boleh lebih mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.